Pada dasarnya agama itu datang untuk menanamkan keyakinan. Ya. Kepercayaan adalah pengantar kepada keyakinan. Imam Ghazali ikut Mahyangan sekarang, dia akan senang. Karena dia tidak akan sulit lagi menjelaskan 3 hal tentang keyakinan. Ilmul yakin, hakul yakin, ainul yakin. Gitu. Ilmul yakin itu, nah begini, pada dasarnya agama itu datang untuk menanamkan keyakinan. Ya. Kepercayaan adalah pengantar kepada keyakinan, kan gitu. Tetapi keyakinan itu harus membangun kepercayaan diri. Keyakinan bukan hanya sekedar prasangka kolektif, tapi dia harus membangun kepercayaan diri. Dan ini yang tidak kita punyai karena agama tidak mengajarkan itu. Kita paling tinggi pada dasar tuh yang disebut ilmu yakin oleh Imam Ghazali. Iman, keyakinan informatif, kalau boleh diterjemahkan. Artinya kepercayaan atau keyakinan yang kita bangun itu hanya bersumber kepada informasi. Ya, jadi informasi tentang Nabi Muhammad, informasi tentang Quran, informasi tentang semua informasi. Informasi itu dasarnya cuma satu, bahwa Anda percaya kepada orang yang membawa informasinya. Misalnya, kalau hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari, Anda percaya. Percayanya bukan kepada ucapan itu, tapi percaya bahwa Bukhari meriwayatkan benar. Kalau Anda tidak percaya kepada Imam Bukhari, maka hadis itu nggak ada nilainya sama sekali. Berarti kan kepercayaan Anda itu bersifat informatif. Ini tidak bisa terjadi dalam agama menurut Imam Ghazali, karena dia tidak memberikan efek kepada akhlak. Nah, misalnya yang dilakukan oleh Mas Indra Safri, ya, itu kan ainul yakin, itu kan hakul yakin. Keyakinan yang bersifat faktual, gitu, sesuatu yang terinternalisasi. Nah itu, jadi keyakinan yang terinternalisasi, maka dia menjadi sangat kuat gitu. Maka saya berpikir Nabi membangun di Madinah itu hanya 10 tahun. Itu bukan dengan peraturan, tidak mungkin. Tapi dia membangun karakter, dia membangun internalisasi. Jadi menginternalisasikan nilai-nilai dalam diri manusia itu. Maka dari itu saya pikir Ma'iyah itu juga membangun keyakinan, keyakinan yang terinternalisasi, bukan keyakinan yang bersifat informatif. Gitu. Karena itu maka masuknya Islam secara historis nih ya, memasuknya Islam ke Nusantara itu kan sangat berbeda dengan penyebaran Islam di wilayah lain di Timur Tengah, ke Persia ya kan, ke Romawi, ke Syam, ya, bagian Palestina, itu semua dengan perang. Tapi sampai ke Nusantara itu seolah-olah terjadi suatu pertemuan yang klop. Jadi karena leluhur kita itu sebenarnya sudah melaksanakan agama gitu Pak. Dia cuma butuh stempel aja. Nah, karena agama yang benar itu bukan seperti yang didefinisikan di dalam KBBI gitu, ya. KBBI, agama ialah sistem aturan peribadatan dan keimanan, ya kan, kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Berarti karena sistem aturan, maka orang-orang beragama merasa beragama kalau dia mengikuti aturan, ya kan gitu. Padahal leluhur kita mengenal Tuhan itu adalah kebaikan gitu.
Tuhan bukan teologi, bukan tidak bisa dikonsepsikan, tidak bisa dipersepsikan. Nabi mengatakan, kullu ma khatara ala balika fallahu bi khilafihi, apapun yang terbetik dalam benakmu tentang Tuhan, maka Tuhan bukan itu. Maka cara terbaik untuk berhubungan dengan Tuhan itu adalah melalui laku. Karena itu maka agama adalah akhlak, kan gitu rumusannya. Ketika Muawiyah mengambil alih kekuasaan khilafah, itu kemudian khilafah menjadi dinasti, bukan melanjutkan, bukan kelanjutan daripada risalah Nabi, ya. Tapi menjadi politik. Nah, itu warisan ini yang kita terima sampai sekarang, gitu. Ada syariah yang kita maknai, ya kan? Apalagi setelah dibisniskan menjadi sertifikat halal, ya kan? Bank syariah, hotel syariah, wisata halal, ya. Sebentar lagi ada material-material bangunan halal. Nah, iya. Ya beneran ini. Iya, sudah ada tuh batu bata, semen semua. Ada kulkas halal, ada. Iya. Ya, ini kan maka ini adalah, kalau Anda merenungkan ini dengan sirah Nabi Muhammad SAW, itu akan jauh sekali bedanya. Jadi kita memaknai Al-Quran, kita meresapi Al-Quran, itu jauh dengan pandangan syariah yang ada sekarang di hadapan kita itu. Pandangan syariah itu adalah semacam formalisasi atau pelembagaan suatu ideologi politik. Dan ini berkembang di masa Khilafah Abbasiyah. Kalau Anda baca sejarah Islam yang bagus, yang benar, di Khilafah Abbasiyah itu hampir 40 tahun dipimpin oleh kabinet orang-orang Persia. Maka muncul kecenderungan yang sangat ketat dalam hukum dan upacara-upacara. Kita menganggap bahwa kita melaksanakan sholat ke masjid 5 kali sehari, itu yang kita sebut ibadah. Padahal Tuhan bilang, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi hidup kita itu sendiri adalah ibadah. Sepanjang kita menjalani dengan tulus, bahwa kita sholat 5 waktu itu dalam waktu-waktu tertentu merupakan ritual. Ritual itu adalah upacara. Sehingga agama yang kita anut itu lebih mengandalkan upacara daripada ibadahnya sendiri. Ya. Karena kita lebih mementingkan pergi ke masjid misalnya, sholat, daripada mengurus akhlak, mengurus kepentingan umum. Misalnya ini. Dan itu ada kecenderungannya sekarang. Jadi Anda bekerja di layanan umum, oke? Sebagai pegawai negeri atau sebagai perusahaan. Begitu azan, ya kan? Kantor Anda tutup. Ya kan? Pergi ke masjid sholat. Semua pergi ke masjid sholat. Terus kita merasa bahwa perbuatan kita itu adalah suatu kemuliaan. Kita lupa bahwa 30 menit yang kita tinggalkan pelayanan umum, itu ada orang-orang dari datang jauh untuk urusan itu tidak terlaksana pelayanannya. Dan itu yang saya maksud, bahwa kita mementingkan ibadah daripada akhlak. Oke, saudara coba refleksi kepada sejarah Nabi di Mekah. Oke. Nabi kita mau diformulasikan oleh ideologi politik agama itu bahwa Nabi berjuang di Mekah itu karena perdebatan teologis, gitu. Karena Nabi menentang syirik, menentang apa? Iya betul syirik, tapi bukan syirik yang kita perdefinisikan berhala, penyembahan kepada berhala. Justru syirik di dalam pandangan Nabi itu beda. Syirik itu adalah
kamu melakukan penindasan, penyelewengan, kezaliman, menganiaya saudaramu sendiri, tetapi kamu merasa bahwa itu adalah keinginan Tuhanmu. Itu yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Jadi Abu Jahal menindas orang-orang lemah seperti Bilal dan kawan-kawan itu. Ya, ada satu saat orang-orang itu datang kepada Nabi mengeluhkan bagaimana ditindas dan segala. Orang-orang seperti Abu Jahal menindas itu bukan memikirkan, tapi dia merasa bahwa itu adalah keinginan Tuhan gitu. Bayangkan sekarang ini atas nama agama, atas nama Islam, kita bisa berlaku semena-mena kepada saudara sendiri. Ya kan? Maka Tuhan mengatakan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah tidak akan mengampuni Allah mengampuni semua dosa kecuali yang syirik. Syirik itu adalah melakukan atau menyakiti saudaramu dan meyakini bahwa itu adalah keinginan Tuhan. Jadi Tuhan kita bawa untuk memenuhi hasrat kita untuk menindas. Nah, itu yang ditentang oleh Rasulullah di Madinah, kalau di Mekah. Sehingga mengapa orang-orang Quraisy itu sangat semangat melawan Nabi, karena Nabi itu mengusik keistimewaan sosial yang dimiliki oleh orang-orang para penindas ini, bukan karena ada Lata dan Uzza. Yang dilakukan, yang ditentang oleh Nabi adalah perilaku keberagamaan yang membolehkan orang menindas atas nama agama gitu, atas nama Tuhan. Dan itu selalu berulang di dalam kondisi. Makanya seorang ulama itu Mesir menulis buku Jahiliyatul Qarnil Isri, jahiliyah di abad ke-20. Jahiliyah itu kembali karena bahkan orang-orang beragama itu mengembalikan agama jahiliyah, bahwa atas nama agama itu boleh menindas gitu, boleh menyakiti saudara kita dan sebagainya. Padahal yang Nabi perkenalkan adalah agama itu adalah cinta. Nah, kita tidak bisa membangun keyakinan itu dengan informasi-informasi. Kita harus melakukannya sendiri. Dengan ceritanya Mas Iman tadi itu justru saya teringat oleh satu tirakat yang dilakukan oleh seorang sufi besar di abad 4 Hijriah, namanya Abu Sa'id Abul Khair. Abu Sa'id Abul Khair itu seolah menguji Tuhan, atau istilahnya dia ingin mengetahui persis, menginternalisasikan makna bahwa Tuhan itu adalah yang memberi rezeki, yang memberi kehidupan dan seterusnya. Maka dia melakukan tirakat, dia berjalan dari rumahnya ke padang pasir selama 7 tahun. Dia tidak berbekal makan, tidak tidak apa-apa sama sekali. Ya terserah Tuhan, dan orang yang melihatnya dianggapnya sebagai orang yang sudah menggila gitu. Janur juga pernah melakukan ini, ya. Dia mau menguji Allah, apa betul dia yang memberikan hidup, ya kan? Terus di Jerman, entah apa di Eropa, entah dingin itu berapa derajat, di bawah 0 itu harusnya orang kalau nggak pakai jaket ya membeku jantungnya. Tapi kan beliau katanya Tuhan yang nggak pakai jaket, buka baju sama sekali kan. Itu adalah tirak. Ini adalah yang disebut ainul yakin, keyakinan yang membentuk kepercayaan diri. Dan inilah yang harusnya dibentuk oleh agama supaya Anda bisa membangun peradaban itu. Nggak mungkin Anda membangun peradaban dengan keyakinan yang bersifat informatif. Keyakinan itu harus bersifat internalisasi ke dalam diri, dan itu menjadi akhlak. Itulah baru Anda bisa membangun peradaban. Dan saya kira yang dilakukan oleh Mahia itu. Karena itu saya selalu yakin nggak usah 100% orang Indonesia bermahia, 50% Indonesia bermahia, Indonesia sudah akan loncat.
memperlihatkan peradaban yang sesungguhnya. Saya kira itu. Terima kasih.